Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Es, guru SD 2 Pojok, mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 3 LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Berikut video pembelajaran program kegiatan PPL RPP 2 dengan materi kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Selamat menyaksikan. Ya, sebelum belajar ya, mulai belajar dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Nah, masuk semua. Nah, sehat semua. Nah, tidak ada yang sakit ya. Dan mari sebelumnya kita biasa melakukan bacaan surat pen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kawtsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, terima kasih ya. Jadi kita melakukan kegiatan ya, belajar semuanya sudah rapi atau belum? Coba tanduk kerapiane. Bajunya dimasuki semua, dimasuki atau bosan? Mungkin pagi hari ini aku tidak mandi nih. Oh, mandi. Mandi ya. Kalau mandi pakai sabun ya mas. Ya, mandi aja coba tegar. Zahra. Ya, pakai alas kaki, pakai alas kaki, pakai ikat pinggang, juga Riko. Oh ya. Ya, terima kasih. Semua rapi-rapi ya. Gak ada yang tidak rapi ya. Ya, untuk itu mari kita lanjutkan yaitu pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran yang kemarin yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Masih ingat kembali Nabi Yusuf ya. Kita lanjutkan kembali yaitu tujuan pembelajaran yaitu meyakini keberadaan kisah Nabi Yusuf. Ya, itu ya, kita harus tahu ya. Dan selanjutnya nanti ini lewat video ya, video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nanti kita harapkan kalian ya, kalian bisa menunjukkan sikap ya, sikap Nabi Yusuf. Bagaimana sikapnya? Ya, nanti kalian harus bisa, ya. Tuh.
Dan ini adalah video kisah keteladanan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan selanjutnya, nah, ini adalah, ya, Yusuf adalah anak, ya, adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf memiliki seorang adik kandung yang bernama Bunyamin. Ya, Nabi Yusuf memiliki saudara kandung satu, yaitu bernama Bunyamin. Ya. Dan 10 saudara berbeda ibu. Yusuf adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Ya, hal tersebut membuat saudara-saudaranya iri. Ya, karena Yusuf adalah anak kesayangannya Nabi Yakub, saudara-saudaranya menjadi iri. Ya, iri ya. Dan selanjutnya ini pada suatu malam Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepadanya. Yaitu Nabi Yusuf tadi bermimpi melihat bulan, bintang bersujud kepadanya. Kalau kalian melihat matahari itu pada waktu apa? Siang kan? Kalau siang hari kita melihat bulan ada enggak? Kalau siang hari kita melihat bintang ada enggak? Ya. Kalau malam hari tentunya melihat bulan. Yusuf kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Cerita kepada ayahnya yang bernama siapa tadi? Ya, Yakub. Ya. Cerita. Kalian pernah mimpi belum? Kalau mimpi itu kita sedang apa? Tidur atau berjalan-jalan? Dalam mimpi itu sedang tidur. Lah anak itu kalau tidak tidur kok mimpi berarti apa itu? Ngalamun. Ya, ngalamun. Kalau bermimpi saat itu pasti kamu sedang tidur. Lah Nabi Yusuf mimpi melihat apa? 11 bintang bersujud kepada yang mimpi kepada saudaranya supaya mereka tidak Yusuf dilarang oleh ayahnya ojo kok tidak boleh apa tidak boleh diceritakan kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Supaya mereka tidak tergoda oleh setan mencelakai Yusuf. Sampai ngomong, Yusuf, nanti kamu jangan cerita kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Nanti mereka kalau tergoda setan, nanti akan mencelakaimu. Nah, maka dari itu Yusuf diam. Nabi Yakub yakin, Nabi Yakub ayahnya yakin bahwa mimpi tersebut adalah pertanda bahwa Yusuf akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan akhir. Kedudukan yang tinggi, bahagia dunia nanti akhirat. Selanjutnya, nah ini karena keinginan mereka kepada Yusuf, kakak-kakak Yusuf berencana untuk memisahkan Yusuf dan Nabi Yakub. Mengiri itu di mana? Di sini. Nanti kamu jangan seperti itu. Jangan kamu mulai iri, dengki. Itu tidak baik. Apalagi dengan saudaranya. Seperti Inggris iri kalau adiknya disayang ibu kalau bapak kepengen sesuatu dibelikan, sedangkan aku tidak. Dulu kamu juga seperti itu, kepengen apa dibelikan. Karena yang kamu sudah punya adik, terutama juga adik. Karena apa?
Adik kalau masih kecil, kalau pengen sesuatu kalau udah diberikan nangis, nggih, kayak tegar, nangis, andalane nangis, ya itu. Nah, mereka berencana membunuh Yusuf. Masya Allah, nggih, berencana. Saudaranya dewi arep dipateni, berencana membunuh Yusuf. Tetapi salah satu dari mereka tidak setuju, menyarankan Yusuf dibuang saja ke dalam sumur. Dari orang 96 ya tadi ya ada yang tidak setuju. Nah, bagaimanapun itu saudara kita, jangan kita bunuh, ya, jangan kita bunuh, ya, jangan kita bunuh, ya. Mereka pun membujuk Nabi Yakub agar membolehkan mengajak bermain Yusuf di hutan. Ini gambar, ya, kakak-kakaknya Yusuf minta izin kepada ayahnya. Hei ayah, saya minta izin, ya, bahwa Yusuf, ya, saya ajak bermain. Boleh ya ayah? Kan, ya. Ini adalah apa bilang? Ya, matur karo ayahe arep ngajak Yusuf adike. Itu nggih, akan mengajak adike. Selanjutnya, ketika tiba di hutan, memang minta izin, diuli, ya, diperbolehkan, ya. Ketika tiba di hutan, Yusuf diikat, dibuang ke sumur. Tapi tidak jadi dibunuh, tapi dibuang di sumur. Itu teganya ya. Kayak kamu nih adik karena iri yang disayang ayah dan ibunya adik kamu iri. Oh adik dibuang lagi. Boleh ya. Bantah bagaimanapun itu saudara. Ya. Setelah ya ini diikat dan dibuang ke sumur, kakak Yusuf meninggalkan dan pulang dari hutan tadi. Sumurnya ini ada di hutan, ya. Mereka mengatakan kepada Nabi Yakub, kepada ayahnya, bahwa Yusuf dimakan serigala. Ini sudah berbohong, ya. Berbohong pada siapa? Kepada ayahnya. Saudaranya Yusuf sudah berbohong. Oh ayah, ya toh? Ini Yusuf, ya, ini dimakan oleh serigala. Padahal tadi sudah dimakan serigala. Ya, dibuang ke sudah berbohong 2 kali. 1, ya toh? Yusuf dimakan serigala. Ya toh. Yang kedua, ya toh, Yusuf padahal dibuang di sumur. Bohongnya double, ya. Kepada siapa? Kepada ayah. Seperti kalian, jangan berbohong kepada bapak maupun ibu. Pernah berbohong betul ya? Jangan. Bapak ibu kok dibohongi, ya. Bapak ibu jangan dibohongi, ya. Pada siapapun jangan berbohong. Kita harus bicara apa adanya, ya. Kemudian, ya, mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Darah palsu, darah apa? Darah serigala. Oh, ya toh, Nabi Yusuf, dihapusi. Dan Yusuf dimakan serigala. Iki ayah bekas bajunya Yusuf ini berlumuran darah. Padahal itu darahnya serigala yang diuraskan ke baju dan rusak-rusakan. Dikatakan bapak sebagai orang tua gimana? Sedih ya, sedih banget ya, anaknya ya. Apalagi putranya ngapusi, tapi berbohong ya. Ini ya. Tidak lama kemudian, ya, tidak lama kemudian,
Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air, ya, ngambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik oleh saudagar itu. Nandung sumur, ya, nandung sumur. Dijebakkan nandung sumur kalau saudara nih. Ketika ada saudagar lewat mau ngambil air, langsung Yusuf bergelantungan di timba itu, ya. Saudagar itu, ya, terkejut mendapat ada anak yang bergantungan di timbanya. Ya, saudagar tersebut berencana untuk menjual Yusuf. Menjual dia apa? Dijual, ya. Dijual. Ya, kamu masya Allah tadi dijual. Ya. Yusuf kepada Al-Aziz, ya, setelah dibawa saudagar ini, gambar ini adalah Yusuf, ya, bergantungan di timba ini, lalu diangkat ini, saudagar ini, lalu dibawa, ya, dijual kepada siapa? Kepada sang penguasa Mesir. Sang penguasa Mesir. Tentunya penguasa itu hartanya banyak, ya. Penguasa hartanya banyak. Nah, itu dijual Al-Aziz, sang pengusaha, ya, penguasa Mesir, ya. Nah, selanjutnya, lambat laun Yusuf tumbuh menjadi pria yang cerdas dan tampan. Cerdas otaknya, ya, tampan rupanya, gagah badannya, sehat. Suatu hari suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk. 7 sapi betina yang dimakan 7 sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi tersebut. Si mimpi siapa? Ya, si mimpi siapa? Yang mimpi adalah raja, ya, raja Mesir bermimpi. Dia merasa hatinya gelisah, bingung. Mimpinya itu apa? Ya, mimpinya apa? Mimpinya yaitu melihat apa? 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 sapi betina yang kurus. Nah, Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ya, terus selanjutnya Yusuf menafsirkan mimpi sang raja bahwa akan ada masa krisis selama 7 tahun yang didahului masa kejayaan yang berlangsung selama 7 tahun pula. Ia menyarankan raja untuk menyimpan hasil panen yang cukup dalam rangka menghadapi masa krisis tersebut. Menurutnya masa krisis tersebut akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Kemudian akan datang tahun saat manusia diberi hujan yang cukup dan mereka dapat merah anggur. Nah, mimpi tersebut, ya, mimpi ini sang raja Mesir tadi ditafsirkan oleh Yusuf. Berarti Nabi Yusuf mempunyai mukjizat bisa menafsirkan mimpi. Apa mimpinya tadi sang raja? Akan datang, ya, 7 tahun masa kejayaan, masa subur, pangannya berlimpah, disuruh untuk menyimpan. Ada masa nanti 7 tahun, ya, yang akan krisis pangan, ya, krisis pangan.
sampai nanti ada hujan yang sangat deras dapat ini hujan yang cukup dan mereka dapat mengeluarkan anggur ya. Selanjutnya ya, ini ya, raja tersebut ya, raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal itu. Lalu ia mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Tidak itu pejabat ya nama Mesir. Nah, ini raja Mesir dan ini adalah Yusuf. Yusuf bisa menampilkan mimpi langsung diangkat oleh raja Mesir ya. Setelah itu nih pada saat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat, datanglah masa sulit, yaitu musim krisis pangan sebagaimana tafsir dari mimpi raja. Mimpi raja, banyak orang yang berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan untuk memburu bahan makanan. Di antara mereka ada saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenali saudaranya, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Ya, sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Karena apa? Tadi sudah lama, ya, tetapi Nabi Yusuf mengenali, nah itu adalah saudaraku. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf tidak kenal ini Yusuf. Ini adalah saudara-saudaranya datang karena krisis pangan. Ya, datang ke ini menemui Yusuf. Tapi Yusuf tahu ini saudara-saudara. Nah, saudara-saudara tidak tahu. Ya, Nabi Yusuf mengenali saudaranya, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf menanyakan saudara Bunyamin yang tidak ikut. Dia meminta mereka untuk membawa Bunyamin saat kunjungan berikutnya. Jika tidak, Yusuf mengancam tidak akan memberi bahan makanan lagi. Ya, karena tahu tadi saudaranya Yusuf, satu namanya Bunyamin. Ya, Bunyamin. Para saudara Nabi Yusuf, ya, para saudara Nabi Yusuf membujuk Nabi Yusuf agar dapat mengajak Bunyamin untuk ikut ke negeri Mesir. Ya. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin ikut ketika para saudara Nabi Yusuf ingin pulang. Nabi Yusuf menahan kepulangan dari Bunyamin. Dia memasukkan piala raja ke perut Bunyamin. Ya, piala raja. Memasukkan piala raja kemana? Ke karung. Karungnya siapa? Ya, ke karungnya Bunyamin. Ya. Nah, di sini para saudara Nabi Yusuf pulang dengan perasaan sedih karena dituduh mencuri pencurian yang menimpa Bunyamin. Bunyamin ditahan karena karungnya tadi dimasuki piala emas. Ya. Nah, sekarang Bunyamin ditahan. Kemudian mereka menceritakan semua yang terjadi di Mesir. Nabi Yakub menjadi semakin sedih hingga matanya berubah menjadi putih karena sering menangis. Menangis. Maka dari itu adik-adik jangan sering menangis. Ya. Nanti matanya menjadi putih. Ya. Seperti ini saya untuk menangis. Nabi Yakub menyuruh mereka untuk mencari berita tentang keberadaan Bunyamin dan berpesan agar tidak berputus asa. Berpesan, cari Bunyamin sampai ketemu. Bagaimana kabarnya di Mesir? Ya, disuruh. Nanti nangis. Berarti sudah kehilangan putranya dua. Satu tadi dikatakan dimakan sehingga ya. Setelah itu
Setelah itu para saudara Nabi Yusuf, ya, para saudara Yusuf menemui Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf mengingatkan mereka atas kesalahan yang mereka perbuat kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Akhirnya mereka sadar dan meminta maaf. Nabi Yusuf pun telah memaafkan mereka setelah menanyakan keadaan ayahnya. Nabi Yusuf kemudian mengirim pakaiannya supaya diusapkan ke wajah Nabi Yakub. Datang lagi ke Nabi Yusuf bercerita bahwa ayahnya sering untuk menahan kesedihan. Dia nangis terus ayah hingga matanya buta, tidak bisa melihat. Akhirnya gimana? Nabi Yusuf kemudian mengirim pakaiannya disuruh. Ya, selanjutnya ini yaitu ini. Ketika sampai di rumah, saudara-saudara Yusuf mengabarkan kepada ayahnya, ya. Kabar kepada ayahnya bahwa Yusuf masih hidup. Dengan perasaan gimana? Senang. Ya, Yakub senang. Pesannya untuk mengusapkan pakaian ke wajah ayahnya segera dilakukan, dan saat itu pula mata Nabi Yakub yang selama ini buta bisa melihat kembali. Ya. Karena apa? Karena izin Allah. Dengan pakaiannya diusapkan. Yang tadi sudah tidak bisa melihat diusapkan. Ya, bisa melihat kembali. Keluarga besar Yusuf itu pun kemudian pindah ke istana. Diajak ke istana semua, pindah. Ya. Karena Yusuf adalah dijadikan orang besar di sana, ya. Ini Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya dengan sukacita. Ya. Ia langsung duduk di samping ayahnya. Setelah pertemuan selesai, seluruh keluarganya Yusuf diminta tinggal di istana. Itulah Nabi Yusuf. Tadi sudah dicelakai oleh saudaranya dan minta maaf. Nabi Yusuf gimana? Mau apa? Memaafkan. Jangan seperti kalian tadi tukaran. Ya, berkelahi sama temen juga salaman dokter. Itu belum bisa mencontoh Nabi Yusuf. Seperti tadi di hutan, saya suruh ayo minta maaf, tidak mau. Tadi harus maaf, kita harus saling memaafkan. Ya, seperti Nabi Yusuf. Ya, tuh. Ini adalah saudara-saudaranya. Ini adalah Nabi Yusuf beserta ayahnya. Ini bersujud, ya. Ya, apa ya tadi yang sudah dimimpikan oleh Nabi Yusuf ketika masih kecil. Ya, mempunyai 10 saudara. Ya, yang satu Bunyamin, ya. Itu bersujud sebelah lintah, ya. Selanjutnya, ya, ini adalah kelanjutan demikian kisah keteladanan Nabi Yusuf, ya. Memberikan pelajaran bagi kita untuk menjadi manusia yang pemaaf dan tidak pendendam. Jadi ojo godokan, ojo nesu, ya. Itu kisah, ya, keteladanan Nabi Yusuf. Ya, masih semangat? Coba ayo tepuk semangat. Terima kasih. Itu tadi kisah keteladanan Nabi Yusuf. Mungkin dari cerita tadi, ya, dan juga tentang film ini
Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya, coba. Oh, Silmi, ya. Mengapa Nabi Yusuf dibuang saudaranya? Ya, pertanyaan ini bagus, bagus sekali. Silmi kan? Mengapa Nabi Yusuf dibuang saudara? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang jawab? Satu jawab. Ayo, ada yang jawab? Riko bisa menjawab? El bisa menjawab? Ya, mengapa Nabi Yusuf dibuang saudaranya? Ya, betul, karena saudaranya iri. Iri kenapa? Lebih disayang oleh ayahnya. Nanti iri. Ya. Baik, pertanyaannya bagus ya. Nah, berarti memperhatikan. Yang kedua, mungkin ada yang pertanyaan lagi. Ayo, kita ayo. Nabi Yusuf memasukkan ke dalam karung. Nah, ayo. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, kamu, Riko, kamu, karena apa? Dimasukkan ke dalam karung. Karung siapa tadi? Karung siapa? Bunyamin. Supaya Bunyamin tinggal di istana dulu. Ya, itu dah. Itu dimasukkan karung. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan? El. Siapa yang menolong Nabi Yusuf? Siapa tadi yang menolong Nabi Yusuf ya? Saudagar mana? Saudagar Mesir. Lalu dibawa kemana? Istana. Ya, kamu berarti mencermati ya cerita tadi. Nanti ada lagi? Cukup ya? Nah, kalau cukup, coba ini ada tugas dikerjakan ya. Dikerjakan berkelompok, yaitu ada kelompok Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Rahim, Ar-Rahman ya. Dikerjakan ya. Nah, dikerjakan. Kelompok ini ya. Kelompok ini ya. Ya. Dikerjakan, ayo. Dikerjakan. Bisa kalau tidak tahu isinya kan berkelompok, bisa tanya ya. Waktunya 10 menit ya, ada 10 menit ya. Namanya tulis ya. Ya guys, sudah selesai, waktunya sudah habis ya. Coba saya suruh untuk perwakilan berkelompok ya, maju ya, berkelompok. Coba Silmi, saya maju di pojok ya, dibaca maju. Nah, lihat sana perwakilan kelompok ya. Ya.
sini kelompoknya Al-Malik ya, kelompok Al-Malik. Ya, sini aja sini banter. Yang keras. Ya. Ya, cukup. Bener semua ya. Nih, dulu ya. Sekarang kelompok ini satu lagi kelompok. Nah, kamu ya. Nah, ini. Yang keras R. Kurang keras R. Mau L gak keras, kurang keras. Ya cukup, dah cukup. Kurang satu, kelompok Ar-Rahim. Ayo coba kamu, kelompok Ar-Rahim. Ayo dibaca di depan. Ayo dibaca. Nah, di sini, semua sini keras, yang keras. Benar. Ya. 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 Nah, saat ini ya nih, gimana? Ya cukup, bagus semua, pinter-pinter semua, bisa menjawab ya, bisa menjawab pertanyaan di sini ya. Nah, ini sudah jawabannya cukup, saya ambil ya, sampai ambil ini kelompok ini dan nanti tak nilai, ya. Nilainya bagus, ya. Ambil. Nah, ini kelompok ini. Ini juga ini. Nah, sudah mengerjakan semua. Mencontoh teladan Nabi Yusuf dan juga Nabi Yusuf mempunyai mujizat apa tadi? Bisa menafsirkan mimpi. Adik-adik ya semua harus mengingati. Ini para coba. Ini tadi apa yang dimasukkan apa? Tadi, gelas emas atau piala dimasukkan ke karung siapa tadi? Harus kita ingat-ingat. Dan juga Pak Rois mempunyai gambar. Ya. Gambar apa ini? Tujuh ekor sapi dan yang apa? Yang gemuk dimakan tapi janggut. Ini tadi mimpinya siapa? Raja Mesir. Lagi. Gambar apa ini? Ini Nabi Yusuf ditolong sama siapa? Siapa? Saudara mana? Mesir. Bagus. Selanjutnya balik. Ini gambar apa? Bulan, matahari, dan 11 bintang. Ini mimpinya siapa? Nabi Yusuf. Ada matahari. Nah, selanjutnya ini apa? Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Dibuang saudara.
saudara berarti syukur ya. Itulah ya. Ya, ini sudah cukup ya. Terima kasih ya untuk anak apa adik-adik ya, sudah sangat amat atau dalam menyaksikan video. Oke, itu diingat-ingat kembali, di apa dipahami. Intinya kalian tidak boleh satu apa? Sombong, harus lemah, jangan mendem kepada siapa? Jangan berbohong kepada orang tua. Ya, kepada orang tua dan kepada kalau kita berbohong walaupun tidak ada orang yang tahu, Allah pasti melihat. Ya, itulah pelajaran untuk materi kisah Nabi Yusuf. Ya, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Terima kasih. Ya.